Pada hari ini begitu banyak orang di seluruh dunia yang mereka berbondong-bondong pergi ke gereja. Begitu banyak orang yang merayakan Paskah. Tetapi apakah setiap orang yang pergi ke gereja merayakan Paskah mereka tahu kenapa mereka merayakan Paskah? Apakah kita hanya merayakan Paskah karena ini kalender daripada gereja, ataukah kita mengerti apa yang menjadi harta pusaka kita? Jikalau kita hanya merayakan Paskah, pergi ke gereja karena semata-mata ini adalah kalender gereja, maka kita orang yang sangat malang. Kita orang yang miskin di tengah-tengah kekayaan yang kita tidak sadar. Kalau kita melihat orang yang miskin, hidupnya begitu susah, tetapi dia sebenarnya tidak sadar dia memiliki kekayaan yang sangat besar, kita mengatakan sayang sekali. Tetapi banyak orang Kristen, mereka tidak sadar pusaka yang mereka miliki, betapa berharganya. Maka pada hari ini, pada hari Paskah ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu bersoraklah sebab Tuhanmu hidup. Ini hal yang sangat penting. Maka dua pertanyaan pada hari ini, harap kita bisa menjawab, kita bisa merenungkan sama-sama. Yaitu kenapa orang-orang Kristen kita bersorak karena Yesus hidup dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan pertanyaan kedua, kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Kenapa bukan hari pertama? Kenapa bukan hari kedua? Kenapa bukan hari keempat? Kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Dan harap melalui jawaban daripada dua pertanyaan ini, semua ini meneguhkan iman kita, semua ini menancapkan pengharapan bagi kita dan memimpin kita di dalam sukacita yang kekal. Saudara, berapa banyak orang Kristen terus menerus memikirkan hal-hal yang remeh, memikirkan hal-hal yang kecil, terus meributkan hal yang tidak penting, saudara sekalian. Dan kita melupakan harta pusaka yang paling berharga yang kita miliki, yang Tuhan sediakan melalui cara yang begitu mahal, yaitu kematian daripada anaknya dan kebangkitan mengalahkan kematian. Maka pada hari ini harap kita boleh bersorak sebab Tuhan kita hidup. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersyukur sebagai orang Kristen, kami memiliki harta pusaka yang jelas, yang tidak dimiliki oleh siapapun yang tidak mengenal Engkau. Tetapi seringkali Tuhan ampuni kami, sebab kami hidup seperti orang yang begitu miskinnya, sebagai orang yang tidak memiliki jaminan pengharapan apapun, sebagai orang yang hanya mengejar remah-remah di tengah dunia ini. Dan kami mengabaikan, kami meluputkan mata kami dari kemuliaan yang telah Tuhan letakkan di hadapan kami. Biarlah pada hari ini kami berdoa, Tuhan, bukakanlah mata kami sehingga kami hidup sebagai orang yang memiliki kehormatan, sebagai orang yang memiliki dignitas, sebagai ahli waris di dalam kerajaan Allah. Kami berdoa, Tuhan, sertai kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, gerakkan hati kami. Seumur hidup kami berjalan mengikut Tuhan dan kami terus menantikan hari kemenangan di mana Kristus datang. Pada kali yang kedua, kemenangan yang sempurna yang akan diterima. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita merayakan Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi apakah Paskah itu? Paskah yang kita rayakan, apakah itu? Paskah memperingati sebuah titik balik yang paling penting di dalam sejarah. Minggu sengsara daripada Yesus, yang bermuara kepada penangkapan Yesus, kepada penyaliban Yesus, kepada kematian Yesus, dan kepada kebangkitannya. Itu adalah berita yang paling baik yang pernah dunia ini terima. Kebangkitan Yesus adalah hari dimulainya sebuah babak baru di dalam sejarah, di dalam hidup dari umat manusia. Saudara, perhatikan selama ribuan tahun, selama manusia berada di dalam dosa, sebagian besar pengambilan keputusan manusia didorong oleh apa? Saudara, mengambil keputusan didorong oleh apa? Bangsa-bangsa mengambil keputusan didorong oleh apa, saudara sekalian? Selama ribuan tahun, sebagian besar pengambilan keputusan manusia didorong oleh ancaman daripada kematian.
Ancaman daripada kematian yang masuk ke dalam dunia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pengambilan keputusan kita digerakkan oleh ancaman kematian. Dan itu membuat seluruh ciptaan merindukan perdamaian. Seluruh ciptaan mati-matian mengupayakan perdamaian. Tetapi saudara, orang-orang, bangsa-bangsa percayanya bahwa damai hanya bisa datang kalau engkau memiliki power. Damai hanya bisa datang kalau engkau kuat. Kuat secara militer, kuat secara politik, kuat secara ekonomi, kuat secara teknologi. Maka bangsa-bangsa berlomba-lomba saudara, membangun militer, membelanjakan uang lebih banyak beli senjata daripada memberi makan rakyat, mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli pengaruh daripada mensejahterakan, mendidik bangsa. Bangsa-bangsa berlomba membangun militer, membangun koneksi politik, memperkaya diri. Orang-orang mati-matian menghancurkan yang mereka anggap jahat, yang mereka anggap tidak benar. Supaya apa? Supaya mereka boleh hidup dalam damai. Bangsa berperang melawan bangsa. Orang melakukan kekerasan demi kekerasan. Supaya apa? Supaya menghindari kematian. Supaya kami tidak mati, biar yang lain mati. Supaya kami tidak mati, biar yang lain binasa. Dan ironis saudara sekalian, karena manusia menghindari kematian, tetapi menimbulkan semakin banyak kematian saudara. Dan kematian semakin mencengkeram. Tetapi kemudian Yesus datang. Yesus membawa perdamaian melalui kekuatan yang tidak lazim saudara. Melalui kekuatan yang orang geleng-geleng kepala. Yesus membawa perdamaian melalui kekuatan pengampunan. Yesus membawa perdamaian melalui kekuatan kemurahan hati. Yesus membawa perdamaian melalui kekuatan kasih kepada musuh. Ini hal yang tidak mungkin diterima oleh dunia ini. Dan Yesus tidak sekadar mengajarkan hal-hal itu, tetapi Yesus menghidupi semuanya itu. Bahkan ketika musuh-musuhnya merancang kejahatan kepadanya, ketika musuh-musuhnya menyalibkan dia dan mematikan dia. Tetapi Alkitab mencatat, sejarah mencatat, bahkan ternyata kematian pun tidak berdaya untuk menghentikan Yesus. Sebab Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa Allah dan kasih Allah itu lebih besar dari kematian. Kubur tidak bisa menahan Yesus. Maka saudara sebagai orang Kristen, saudara memiliki kuasa oleh karena Yesus telah bangkit. Kuasa yang melampaui kubur itu saudara sekalian. Kuasa Allah, kasih Allah melampaui daripada kematian. Yesus mengubah sejarah dan Yesus menciptakan kembali, recreate daripada dunia yang telah jatuh ini, supaya setiap orang yang ada di dalamnya, agar mereka sekarang hidup didorong oleh kasih terhadap sesama, bukan lagi hidup digerakkan oleh rasa takut akan kematian. Nah, kebangkitan Yesus itu membawa kepada ciptaan yang baru. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di situ tercatat, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini Yesus menunjukkan kepada dunia satu cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru menjadi manusia. Manusia yang penuh dengan kasih. Yesus menyatakan cara hidup yang tidak dimengerti oleh dunia ini. Sebab dunia ini terbiasa dengan cara hidup yang digerakkan oleh akibat daripada dosa, yaitu kematian. Tetapi Yesus menunjukkan satu cara hidup yang baru, yaitu menjadi manusia yang bisa mengasihi. Manusia yang digerakkan oleh kasih. Maka Paskah itu menegaskan kemenangan Yesus. Menegaskan bahwa terang yang dia hantar itu tidak mungkin dihalangi. Bahkan Yesus melucuti kuasa dari kegelapan kematian. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Paulus mengatakan bahwa, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Paulus mengutip dari Hosea pasal yang ke-13 ayat 14. Paulus mengatakan kita orang Kristen sekarang berhadapan dengan ketakutan terbesar dari manusia itu dengan satu keberanian. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Maka kita berhadapan dengan kematian dan kita bisa mengatakan, hai maut,
Di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, kita masih bisa mati enggak? Kita masih akan mengalami kematian, saudara. Kita akan menjadi tua, sakit dan mati, atau kita mungkin mati karena cara yang lain. Tetapi bagi mereka yang ada di dalam Kristus, apa bedanya? Bedanya ialah kematian bukan lagi kuasa yang mengakhiri hidup. Bagi dunia ini, kematian adalah satu kuasa yang tidak terhindarkan, yang mengakhiri, yang memutus jalan hidup setiap orang. Tapi bagi orang Kristen, kematian bukan lagi kuasa yang mengakhiri hidup, tetapi kematian adalah transisi menuju kehidupan baru yang telah Allah siapkan. Kematian adalah pintu yang ketika engkau melewatinya, engkau masuk kepada hidup yang kekal yang telah Allah sediakan di hadapanmu. Kuasa kebangkitan Kristus itu begitu besar, saudara sekalian. Ketika Yesus mula-mula melayani, dia dipandang remeh. Kita sudah mengkhotbahkan pada malam renungan bagaimana pada hari Yesus ditangkap, diadili, dia diperlakukan dengan begitu rendahnya, ditampar, dipukul kepalanya, diludahi, dimahkotai duri, ditelanjangi, ditusuk tangan dan kakinya direndahkan sebegitu rupa. Tetapi ketika Yesus bangkit, kuasa kebangkitannya bahkan menggoncangkan sejarah. Kuasa kebangkitannya mengubah sejarah. Saudara, siapakah di dunia ini yang peristiwa yang terjadi dalam hidupnya bisa mengubah jalannya itu sejarah, saudara sekalian? Perhatikan, kalender di seluruh dunia mengakui Yesus sebagai penghubung di antara dua zaman, yaitu before Christ and in the day of our Lord. Jadi saudara sekalian, sebelum Kristus dan di dalam tahun daripada Tuhan kita, saudara sekalian, Yesus adalah penghubung di antara dua zaman. Dan bagi mereka yang ikut dengan Yesus, Alkitab mengatakan engkau memiliki kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang memperbaharui dari sehari ke sehari. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, di situ Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kuasa siapakah yang bisa mengubah manusia? Kuasa siapakah yang bisa memperbaharui manusia dari sehari ke sehari? Maka orang-orang yang berada di dalam Yesus, mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa yang dulunya begitu dominan, yang mematikan dan melumpuhkan mereka. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus, mereka tidak tahu bagaimana mereka melepaskan diri daripada kuasa dosa yang mengikat. Kami mau bebas, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Kami mau berhenti daripada dosa yang mengikat, tapi tidak ada kuasa untuk berhenti. Tetapi di dalam Kristus ada kuasa. Paulus mengatakan kuasa itu akan memperbaharui manusia batinia kami dari sehari ke sehari. Inilah kabar paling baik yang pernah ada dari Yesus, yang menjanjikan bahwa kehidupan dan kasih daripada Allah sekali lagi akan menjadikan dunia ini sebagai dunia yang baik, sebagai dunia yang indah, sebagai dunia yang kembali kepada fungsinya yang benar. Dan dunia ini sebagaimana dikatakan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Satu dunia yang begitu indah menjadi pengharapan bagi kita. Di situ dikatakan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi ratap tangis. Tidak akan ada lagi duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Saudara, kita bayangkan. Bayangkan sebuah kehidupan di mana saudara tidak akan pernah lagi melihat orang mengalirkan air mata. Saudara tidak akan pernah mendengar lagi ratapan tangisan. Saudara tidak akan pernah lagi menghadiri perkabungan. Saudara tidak akan pernah lagi berbicara dengan nada yang penuh dengan keputusasaan. Saudara tidak akan lagi berbicara dengan nada yang penuh dengan duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu karena Yesus bangkit. Nah, saudara perhatikan ketika Yesus bangkit, Yesus memberikan salam kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang datang ke kubur itu. Dan ketika Yesus berkata, salam bagimu. Saudara, ini bukan sekadar salam biasa.
Kalau kita berjumpa dengan sesama jemaat di dalam ibadah, kita mengatakan selamat pagi, selamat beribadah. Tetapi ketika Yesus berkata kepada Maria Magdalena dan perempuan yang lain yang datang ke kubur, Yesus mengatakan salam bagimu. Saudara perhatikan, salam itu adalah petunjuk pertama bahwa tidak akan ada lagi perpisahan yang penuh air mata di dalam kerajaannya, saudara sekalian. Melainkan apa yang ada? Yang ada itu adalah relasi. Relasi yang semakin dekat, relasi yang semakin intim, relasi yang semakin mengasihi, yang akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah, saudara sekalian. Maka ini petunjuk pertama, saudara. Petunjuk pertama bahwa di dalam kerajaannya tidak ada lagi perpisahan yang penuh dengan air mata. Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia." Melalui kalimat itu, Yesus menjanjikan bahwa semua orang yang mengikut Dia tidak akan pernah lagi berjalan di dalam kegelapan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup." Maka saudara yang berjalan dalam Yesus, saudara tidak usah takut. Kegelapan tidak memiliki kuasa mengikat saudara selama-lamanya. Jadi kebangkitan Yesus adalah akhir daripada malam gelap yang panjang. Dan saudara melihat terbitnya fajar hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Engkau bisa menanyakan itu kepada orang-orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Yesus. Orang-orang yang karena mengenal Yesus, mereka memiliki satu pengharapan. Mereka memiliki satu fajar yang baru di dalam hidup mereka. Tanyakan itu kepada begitu banyak orang yang telah diubahkan oleh berita Injil. Ketika Matius memulai Injilnya, Matius memulai dengan God be with us, Emmanuel. Di dalam Matius pasal yang pertama ayat ke-22 sampai 23, ini pasal yang pertama. Di situ Matius mencatat, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini mengacu kepada Yesaya yang mencatat kelahiran daripada sang anak yang diberi nama Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Dan lalu ketika Matius mengakhiri Injilnya, Matius mengakhirinya dengan Immanuel. Ketika Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 30. Apa artinya? Matius memulai dengan Immanuel. Matius mengakhiri dengan Immanuel. God be with us. Apa artinya? Bahwa melalui kebangkitan daripada Yesus, Allah menjamin bahwa penyertaannya tidak akan berakhir. Dia akan selalu menyertai umatnya. Mungkin pada hari ini saudara merasa tersendiri. Pada hari ini saudara merasa begitu lonely. Saudara merasa tidak ada orang yang mengerti saudara. Saudara harus tahu, Alkitab mengatakan Allah telah menjamin bahwa Dia akan menyertai umatnya. Allah akan menyertai setiap orang percaya. Kematian dan gelapnya kehidupan, saudara, itu bisa membuat orang secara membabi buta mereka berpikir bahwa Allah itu jauh. Allah sudah tinggalkan mereka. Allah tidak ada. Seringkali kesulitan hidup, gelapnya kehidupan, kematian yang begitu menyakitkan membuat orang berpikir bahwa Allah jauh daripada mereka. Tetapi kebangkitan dan terang Yesus menunjukkan sebaliknya, bahwa Allah menyertai kita. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena yang melihat terang Yesus. Dan dia menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus, saudara. Hidup Maria sebelum ketemu Yesus seperti apa? Lukas pasal 8 mencatat, Maria adalah perempuan yang hidupnya begitu sengsara. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh roh-roh jahat. Dia diperbudak, diperhamba oleh roh yang jahat. Dan dia dikuasai berbagai-bagai penyakit. Dan dia hidupnya terasing. Ini gambaran daripada manusia di luar daripada Kristus. Dia berada di bawah perbudakan dosa. Dia dikuasai oleh si jahat. Dan dia berada dalam keadaan sakit dan diasingkan oleh orang-orang. Orang tidak mau ketemu dia. Orang tidak mau bergaul dengan dia. Ini hidup yang begitu malang.
Tetapi ketika semua orang menjauhi, Yesus berjumpa dengan dia. Yesus melihat kepadanya. Yesus mengasihani dia. Yesus membebaskan dia dari perbudakan roh-roh yang jahat. Dan Yesus mengasihi dia seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Nah saudara, ketika Yesus ditangkap dan disalib, ketika murid-murid tercerai-berai, Maria tidak. Pada hari Minggu, hari ketiga setelah penguburan Yesus, Maria dan perempuan yang lain pergi ke kuburnya saat fajar tiba dengan membawa rempah-rempah untuk mengurapi tubuhnya sebagai tindakan kasih yang terakhir. Maria berpikir dia pergi ke kubur membawa rempah untuk tubuh mayat Yesus itu. Dia mau menyatakan kasihnya yang terakhir. Tetapi tidak diduga saudara sekalian, tanah itu bergetar dan malaikat muncul dengan wajah bagaikan kilat dan pakaian seputih salju. Saudara, ini mau mengatakan ya, bahwa kemuliaan Allah itu terlalu besar dan kita hanya melihat sekelumit daripada kemuliaan Allah. Jadi hari ini yang saudara lihat kemuliaan Allah. Tadi kita mendengarkan pujian begitu indah. Kita dihantar untuk kepada kemuliaan Allah. Tapi itu hanya sekelumit dari saudara nanti akan menyaksikan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Malaikat dengan wajah bagaikan kilat dan pakaian seputih salju menggulingkan batu besar yang menghalangi pintu masuk ke kubur Yesus. Dan para prajurit yang menjaga kubur, mereka ketakutan sampai mereka pingsan. Tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, jangan takut. Yesus sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Seperti yang telah dia katakan. Yesus menggenapi apa yang dia janjikan. Dan perempuan-perempuan itu penuh dengan sukacita, tetapi juga ketakutan. Dan mereka mengikuti perintah para malaikat untuk pergi dan memberitahu kepada semua orang. Dan di perjalanan, disitulah mereka ketemu Yesus. Yesus yang apa? Ketemu Yesus bukan hantu, bukan malaikat, tetapi ketemu Yesus yang benar-benar manusia, bertubuh, berdaging dan berdarah. Yesus yang hidup dan Yesus yang sehat. Dan Yesus berpesan kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut. Saudara, ini satu kalimat yang sangat penting setelah kebangkitan Yesus. Yesus mengatakan jangan takut. Karena Yesus tahu kita natur di dalam dosa, hidup dalam ketakutan. Yesus mengatakan sekarang engkau jangan lagi takut. Tetapi pergi dan beritahu kepada yang lain. Nah saudara, inilah berita kebangkitan Yesus. Bahwa malam-malam yang gelap, yang panjang itu sudah berakhir. Sekarang fajar baru itu telah menyingsing. Engkau telah melihat kecemerlangan daripada fajar yang baru itu. Maka bersoraklah, jangan takut. Sebab engkau telah dilepaskan daripada genggaman dosa. Engkau telah dilepaskan dari kegelapan dosa. Engkau telah dijadikan ciptaan yang baru. Engkau berjalan di dalam terang dan engkau disertai oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Maka saudara sekalian bersoraklah sebab dia bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi pertanyaan berikutnya, mengapa dia bangkit pada hari ketiga? Saudara sekalian, gereja merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus pada hari Minggu. 3 hari setelah peringatan kematiannya pada Jumat Agung, saudara sekalian. Penafsiran mengatakan, kenapa dia tidak langsung bangkit? Kalau dia langsung bangkit, orang-orang yang skeptis bisa mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Jeda 2 hari pun tidak cukup menunjukkan kematian itu. Kalau 4 hari, maka tubuh Yesus sudah benar-benar rusak. Tetapi 3 hari adalah waktu yang pas. Jadi Allah menantikan sebelum membangkitkan Yesus pada hari ketiga, membuktikan tubuh itu benar-benar mati. Ini ada benarnya saudara sekalian. Tentu ini benar. Tetapi apa yang Alkitab hendak sampaikan lebih jauh? Apa dasar teologisnya? Kenapa Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga, saudara sekalian? Di dalam Alkitab, hari kebangkitan Yesus itu bukan kebetulan. Kenapa Yesus bangkit pada hari ketiga?
Kalau saudara ditanya, saudara jawab. Kalau saya bilang hari kedua, kamu tanya lagi kenapa bukan hari ketiga. Nah begitu kan ya. Seringkali kita akan menanggapi dengan argumen kita. Nah saudara perhatikan, jangka waktu 3 hari itu penting. Karena itu adalah hari yang istimewa, di mana Allah menciptakan sebuah kehidupan yang baru dan Allah memulai perjanjiannya dengan manusia. Maka saudara pegang ini. Hari ketiga itu penting karena itulah hari di mana Allah menciptakan sebuah kehidupan yang baru dan Allah mengikatkan perjanjian dengan umatnya. Kita menemukan pola 3 hari yang konsisten di dalam perjanjian lama. Di dalam Yunus pasal pertama ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu dalam Hosea pasal ke-6 ayat pertama sampai ayat kedua yang mengatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara sekalian, Yesus mengutip daripada kitab Yunus, mengutip 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan besar sebagai metafora kebangkitan Yesus. Lalu Hosea bicara tentang karya kebangkitan Allah bagi Israel yang terjadi pada hari yang ketiga. Tetapi pola 3 hari ini, saudara, yang berkait dengan hidupnya Yesus dari kematian, bangkitnya Yesus dari kematian, itu sudah dari awal di dalam Alkitab. Di mana saudara sekalian? Di mana? Kita lihat ada 3 hal yang penting, yaitu dalam kisah penciptaan, Kejadian pasal yang pertama. Lalu kemudian di dalam kisah Abraham yang Tuhan uji untuk mempersembahkan Ishak anaknya di gunung yang sama di mana Yesus akan dimatikan di gunung itu, dipersembahkan sebagai korban. Lalu kemudian perjanjian Allah dengan Israel di Sinai dalam Keluaran pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang pertama adalah kali pertama yang bicara tentang pentingnya hari ketiga itu, saudara. Dan kita bisa katakan bahwa inilah kebangkitan yang pertama. Kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ditulis seperti sebuah puisi dengan satu perbandingan yang berulang. Jadi saudara, kita seringkali menghafal hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Tetapi sesungguhnya kita melihat pembagian 3 hari pertama, 3 hari kedua. Penafsiran ada yang mengatakan 3 hari pertama bicara mengenai kontainernya dan 3 hari kedua bicara mengenai apa yang mengisinya, saudara sekalian. Nah, di dalam penciptaan itu ada perbandingan. Ini seperti puisi dengan perbandingan yang berulang 3 hari, 3 hari. Di dalam irama pengulangan ini ada 2 kejadian dalam kisah penciptaan yang menonjol. Masing-masing terjadi dalam jeda 3 hari. Masing-masing terjadi pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga yang pertama, Tuhan membuat dari tanah yang kering. Kering, tidak ada kehidupan. Kering melambangkan kematian. Dari tanah yang kering itu muncul. Muncul apa? Muncul tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi. Tanaman yang menghasilkan biji. Pohon yang menghasilkan buah. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 11 sampai 13, di situ berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Di sini saudara lihat ada kehidupan yang baru, yang bertunas, yang muncul. Dari mana? Dari tanah.
tanah tempat ketiadaan, tanah tempat daripada kematian, dari tidak adanya kehidupan. Lalu hari ketiga yang kedua terjadi pada hari yang keenam dari penciptaan, ketika Allah menciptakan binatang dan manusia. Senada dengan hari ketiga yang pertama, bagian ini mengatakan bahwa bumi akan menghasilkan makhluk hidup. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 24 sampai 27, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi di dalam ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Di situ tercatat, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka sekali lagi saudara, kita mendapati kehidupan yang baru berasal dari tanah. Nanti saudara lihat kaitan semuanya itu berkaitan juga dengan Allah melakukan itu di gunungnya. Taman Eden itu tempat yang berada di gunung, bukan dataran rendah. Saya sudah pernah khotbahkan ini waktu bahas mengenai Adam, Abraham, dan Yesus. Nah saudara sekalian, kemudian kita lihat nanti Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Lalu Allah mengikat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Dan Yesus mati di atas gunung itu. Yesus bangkit juga di atas gunung itu. Nah saudara perhatikan, kita mendapati kehidupan yang baru berasal dari tanah. Manusia dan pohon, keduanya diciptakan dari tanah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia. Dari mana? Dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, pohon berasal dari mana? Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari mana? Dari tanah, dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan seterusnya saudara. Maka pohon dan manusia di dalam dua ayat ini, keduanya menghasilkan apa? Keduanya menghasilkan benih, keduanya menghasilkan buah, keduanya menghasilkan keturunan. Jadi saudara, sesuatu yang hidup bukan tanpa tujuan. Yesus bangkit bukan tanpa tujuan. Saudara, dibangkitkan Yesus juga bukan tanpa tujuan. Jadi orang Kristen, orang percaya, dia hidup harus menghasilkan benih, harus menghasilkan buah, harus menghasilkan keturunan. Keturunan rohani harus diteruskan. Jadi kalau kita jadi Kristen, cuma mau kaya, jadi Kristen cuma mau enak, saudara bukan Kristen. Sebab saudara tidak menghasilkan apapun juga. Saudara jangan tunggu sampai mati baru menghasilkan bagi kerajaan Allah. Di dalam penciptaan, pohon dan manusia menghasilkan benih, buah, keturunan. Dalam Kejadian pasal pertama ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Lalu dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati manusia, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan keduanya, pohon dan manusia, diciptakan hidup pada hari ketiga, saudara sekalian. Pohon hari ketiga siklus yang pertama, manusia hari ketiga siklus yang kedua. Dan keduanya diciptakan oleh Allah. Dari tanah mereka hidup.
Tetapi tentu manusia berbeda, sebab manusia dicipta menurut gambar Allah. Dan Allah mengadakan perjanjian. Nah, inilah saudara hal yang penting. Allah memberi hidup dan Allah memberi perjanjian. Allah mengadakan perjanjian dengan manusia dan Allah memberkati mereka. Maka saudara, dalam peristiwa hari ketiga di dalam Kejadian pasal pertama, ada sebuah pola yang berulang. Yaitu apa? Allah menciptakan kehidupan baru di tempat yang dulunya mati. Dan Allah menetapkan perjanjiannya dengan makhluk ciptaannya yang baru itu. Di dalam hal ini yaitu manusia. Jadi Allah menetapkan kehidupan yang baru di tempat yang dulunya mati. Lalu Allah mengikat perjanjiannya dengan ciptaannya yang baru itu, saudara. Maka kepada gereja, kita hidup dalam era perjanjian yang baru. Karena Allah yang membangkitkan Kristus, mengikat perjanjiannya dengan umatnya. Lalu hari ketiga yang berikutnya, itu ada pada kisah Abraham yang diuji di dalam Kejadian pasal ke-22. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Abraham tunggu lama untuk mendapatkan Ishak. Ikut Tuhan lama, lihat ada anak. Abraham tunggu berpuluh tahun sampai Tuhan kasih anak umur 100. Ini waktu yang lama sekali. Sudah dapat anak, sekarang Tuhan suruh Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Kita banyak orang tua disuruh persembahkan anak sebagai hamba Tuhan, sudah tidak rela. Belum disuruh persembahkan ke gunung Moria, mempersembahkan sebagai korban bakaran. Persembahkan anak sebagai hamba Tuhan, rasa berat. Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Anaknya satu-satunya, saudara sekalian. Ismail tidak dianggap masuk dalam perjanjian. Ishak disuruh dipersembahkan sebagai korban. Berarti Abraham tahu bahwa Ishak akan mati di gunung itu. Ishak akan dipersembahkan sebagai korban yang hidup di gunung itu. Abraham tahu dia sudah rela siap kehilangan Ishak. Lalu Kejadian pasal 22 ayat 4 mencatat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Sudah berjalan menempuh perjalanan yang jauh. Sekarang pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, dilihatnya tempat itu dari jauh. Tempat itu akan menjadi tempat di mana Ishak dimatikan. Tempat itu menjadi ujian baginya. Apakah dia bertahan di dalam ujian tersebut? Sebab ini tidak mudah, melibatkan kematian daripada anaknya. Orang tua lebih rela dia yang mati daripada anaknya. Tetapi di sini saudara sekalian, Abraham harus rela untuk menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran bagi Allah. Tuhan mau Abraham belajar untuk percaya kepada Tuhan dan janjinya. Dan ketika Abraham sudah siap mempersembahkan Ishak di gunung yang sama dengan Yesus nanti dipersembahkan, Abraham sudah mengambil pisau. Sama seperti Hawa mengambil buah, kata yang sama. Abraham mengambil pisau, siap membunuh Ishak. Tetapi Allah berseru, Allah menahan Abraham. Dan pada akhir dari Kejadian 22, bukan Ishak yang mati, melainkan seekor domba jantan yang Allah sediakan. Di sini menunjuk kepada Kristus satu hari nanti. Bukan engkau yang mati, tapi Yesus yang mati, sebab Allah telah menyediakan. Maka sekali lagi pada hari yang ketiga kita melihat pola yang sama. Di mana Ishak yang sudah mati secara statusnya karena akan dipersembahkan sebagai korban. Tetapi Allah memberikan hidup yang baru kepada Ishak dengan menyelamatkan nyawanya. Di sini seakan-akan Allah membangkitkan Ishak. Dan Abraham dia menerima kembali putranya. Dan apa yang terjadi? Di dalam Kejadian pasal 22 Allah menegaskan apa yang dia janjikan. Allah memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham. Jadi ada kebangkitan, ada perjanjian. Ada hidup, ada perjanjian Allah.
Dan di dalam Keluaran pasal 19 ketika Israel keluar, Allah sekali lagi mengikat perjanjian dan hari ketiga itu muncul. Kita tidak bahas pada hari ini saudara sekalian. Nah di dalam perjanjian baru, Yesus berkali-kali menubuatkan tentang hari ketiga itu. Hari ketiga, 3 hari, hari ketiga. Yesus bicara tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Ketika dia berbicara tentang kematiannya kepada murid-murid. Kita kalau bicara tentang kematian, kita udah tua, udah umur, kita bicara tentang kematian kepada anak cucu. Saudara hanya bicara tentang kematian, saudara tidak bicara tentang kebangkitan, bukan? Nah, Papa akan mati, sudah tua. Nanti Papa akan turunkan ini kepadamu ya nak. Nanti kalau sudah Papa mati gini. Kita tidak bilang, nanti kalau sudah Papa mati jangan ngapa-ngapain dulu. Hari ketiga Papa datang lagi. Nah saudara, anak itu pingsan, saudara Papa datang lagi begitu. Kita hanya bicara mati, tidak bicara bangkit. Tapi Yesus ketika bicara mati kepada muridnya, Yesus bicara dengan jelas bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi murid-murid tidak nangkap. Kenapa? Karena mati sudah menutup segala kemungkinan. Waktu kita bicara mati sudah tidak ada harapan saudara. Kalau bicara sakit, ayo masih cari dokter masih ada harapan. Tapi kalau sudah bicara mati, sudah tidak ada harapan. Tidak usah bicara yang lain lagi. Maka waktu Yesus bicara dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Murid sudah nggak perhatikan bangkitnya itu. Bahkan Yesus bicara tentang 3 hari itu dalam Injil, itu sebanyak 21 kali saudara sekalian. Maka bangkitnya Yesus hari ketiga bukan kebetulan. Yesus menekankan tentang hari ketiga ini. Kenapa? Karena ini melambangkan pola daripada Allah di dalam memberikan kehidupan yang baru dan menetapkan perjanjian dengan umat manusia. Ini penting. Maka Yesus terus mengulangi hari ketiga itu. Karena ini mewakili pola yang Allah kerjakan, memberikan kehidupan yang baru dan menetapkan perjanjian dengan umat manusia. Dan ketika Yesus mati, dia benar-benar bangkit pada hari ketiga. Saudara sekalian, ini membuktikan dia Tuhan yang sejati. Itu saudara sekalian, dia Tuhan yang bisa kita percaya. Saudara sekarang pikirkan baik-baik. Agama mana, kepercayaan mana yang pendirinya berani menjanjikan setelah dia mati dia akan bangkit dan itu benar-benar terjadi. Saudara tanya, kenapa kekristenan? Kenapa saudara harus jadi Kristen? Saudara tanya, agama mana yang pendirinya berani mengatakan setelah dia mati dia akan bangkit dan dia benar-benar bangkit? Nah saudara, ada satu cerita menarik. Percakapan antara seorang sastrawan yang mau mendirikan sebuah agama baru. Dia mau mendirikan sebuah agama baru dan dia bercakap dengan seorang bishop dari Prancis bernama Charles Maurice de Talleyrand. Dan selama revolusi Prancis, ketika kekristenan itu ditekan, kekristenan tidak lagi menjadi hal yang menarik saudara sekalian. Maka seorang penulis mau mendirikan sebuah agama yang baru. Orang bikin agama, saya juga mau bikin agama. Tapi agama saya lebih masuk akal, lebih rasional. Tidak kayak Kristen itu. Banyak tidak masuk akalnya. Saya mau bikin agama yang rasional. Tapi sayangnya bikin agama, tidak ada followernya saudara. Sudah iklan di mana-mana, tidak ada yang mau ikut. Tidak ada followernya. Viewer mungkin ada, follower tidak ada saudara. Maka orang itu datang mengeluh kepada Bishop Talleyrand. Dia bilang, kenapa ya sulit sekali bikin agama yang baru? Saya pikir gampang loh. Soalnya agama saya ini masuk akal. Agama saya ini mengajarkan perbuatan yang baik. Agama saya ini punya banyak kelebihan. Maka bishop itu yang terkenal karena sarkasnya, karena sukanya letuk yang aneh tapi cerdas. Dia mengatakan begini kepada si penulis. Ndak sulit-sulit amat kok bikin agama yang baru. Cuma ada yang harus kau perbuat. Oh apa itu? Gampang. Ada yang harus kau perbuat. Kau hanya perlu disalibkan. Tapi sebelum kau disalibkan, kau sudah mengumumkan bahwa nanti kau mati, tapi jangan takut, kau akan bangkit pada hari ketiga. Lalu jikalau kau betul-betul melakukan itu, tidak ada sulitnya bikin agama baru. Jadi saudara lihat ya, kadang orang anggap Kristen tidak ada bedanya sama agama lain. Saudara baru tahu kebangkitan itu membedakan. Jadi kalau orang pandang kekristenan itu biasa, Paskah itu hari raya biasa. Saudara sayang sekali. Di dalam peristiwa kebangkitan Yesus, Allah membangkitkan kehidupan yang baru dari tanah yang adalah tempat kematian. Di
Di dalam hal ini adalah kuburan batu. Pada hari yang ketiga. Dan di situ Allah mewujudkan sebuah perjanjian yang baru bagi semua orang percaya. Melalui kematian Yesus yang bersifat menebus dan melalui kebangkitannya. Maka saudara sekalian coba bayangkan. Alkitab ini kalau bukan firman Allah ini apa saudara sekalian? Allah sudah memberikan gambaran yang beautiful ini sejak penciptaan. Dari permulaan. Allah sudah memberikan gambaran yang begitu indah. Dari tempat yang mati tidak ada kehidupan. Ada kehidupan. Dan Allah memberikan perjanjian. Meneguhkan berarti tidak ada yang acak. Tidak ada yang random saudara sekalian. Karena Allah berdaulat. Dia memberikan perjanjiannya. Itu sudah dari permulaan dicatat di dalam Alkitab. Dan puncaknya itu kapan? Puncaknya itu kapan? Puncaknya itu di dalam kebangkitan orang-orang percaya di hari depan. Dan dipulihkannya semua ciptaan. Jadi saudara, kita sedang berjalan menuju ke sana. Kita sedang berjalan menuju hari di mana orang-orang percaya semua dibangkitkan, saudara sekalian. Pada satu hari nanti, bukan hari yang hanya sekadar omon-omon, saudara sekalian. Ini hari yang dijamin oleh Tuhan. Puncaknya pada kebangkitan semua orang percaya di hari depan dan dipulihkannya semua ciptaan dipulihkan. Maka apa artinya bagi kita? Ketika kita merayakan kebangkitan Yesus pada Minggu Paskah, kita bukan hanya sekadar ikut tradisi gereja, tetapi kita dihantar masuk ke dalam rencana penebusan Allah yang kekal. Kita dihantar masuk di dalam hidup yang baru. Kita dihantar masuk ke dalam perjanjian yang teguh, yang Yesus katakan tidak ada yang bisa ganggu. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, saudara ada dalam perjanjian Yesus yang teguh. Yang Yesus katakan tidak ada yang bisa ganggu itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bisa ganggu? Tidak bisa. Bisa hilang keselamatan? Tidak bisa. Maka kalau orang mengatakan keselamatan orang Kristen bisa hilang kalau engkau jatuh dalam dosa, engkau di dalam keadaan yang begitu depresi, putus asa, engkau sempat menyangkal Tuhan, keselamatanmu hilang. Yesus mengatakan, jikalau aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka, mereka tidak akan binasa selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Paulus menegaskan itu dalam Roma pasal ke-8. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun engkau katakan makhluk apapun juga. Paulus menegaskan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah yang bagaimana? Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah mati dan yang telah bangkit. Maka di sini menegaskan melalui kebangkitan Yesus, saudara dan saya, engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau memiliki hidup yang baru, hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan lagi terus diikat dengan dosa-dosa yang lalu. Jangan lagi hidup dalam bayang-bayang kutukan yang lama, saudara sekalian. Karena engkau dan saya memiliki hidup yang baru. Dan engkau memiliki jaminan hidup kekal yang dimateraikan oleh darah Yesus. Oleh janji Allah sebab Yesus bangkit. Yesus menjadi yang sulung daripada kebangkitan dan menjamin kita pun akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Kadang kita berjumpa dengan orang tua yang kita kasihi, yang sedang sakit. Kita begitu sedih. Bagaimana kita menerima kesakitan itu? Ketika orang tua kita sakit, tubuh mereka berubah. Mereka tidak lagi seperti dulu. Mereka tidak lagi sekuat dulu. Mereka tidak lagi selincah dulu. Mereka mungkin tidak lagi mengenali kita. Mereka berada dalam keadaan kurus kering. Sebab penyakit menggerogoti tubuh mereka. Kita hanya bisa menantikan tubuh itu makin lemah. Tubuh itu makin sakit. Mata yang sudah tidak lagi bisa mengenali. Bagaimana kita ada pengharapan. Tetapi di dalam kitab suci mengatakan bahwa setiap orang percaya mereka akan dibangkitkan satu hari nanti dengan tubuh yang baru.
tubuh yang baru, yang tidak ada lagi sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Dan orang percaya dengan tubuh yang baru akan mendiami langit yang baru dan bumi yang baru. Orang bertanya, how come? Bagaimana bisa? Jawabannya, karena Yesus yang bangkit menjadi yang sulung daripada yang dibangkitkan. Kalau Yesus sudah bangkit, tidak mungkin orang yang tidak percaya tidak dibangkitkan. Sebab ada buktinya, saudara sekalian. Maka pada hari ini kita merayakan Paskah, saya bisa mengatakan, bersoraklah sebab Tuhanmu bangkit dan dia hidup. Bersoraklah, beritakanlah Tuhanmu yang bangkit dan hidup. Dan hiduplah dengan benar. Sebab Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang layak dipermuliakan. Dia Tuhan yang layak menerima segala pengagungan dan pujian. Hiduplah dengan benar. Kalau kita orang Kristen tidak hidup dengan benar, bagaimana Tuhan yang bangkit itu boleh dipermuliakan? Maka beritakan, bersorak, hiduplah dengan sungguh-sungguh sebagai seorang Kristen. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani hidup, menjalani panggilan kita, menjalani hidup penuh pengharapan sampai berjumpa muka dengan Kristus. Mari kita berdoa. Dan saya minta untuk Vikaris Amin dan Vikaris Filbert boleh memimpin kita dalam doa di dalam Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami sekali lagi boleh mengingat bahwa Engkau Allah yang telah mengalahkan maut, Engkau Allah yang telah mengalahkan kuasa dosa. Engkau layak menerima pujian ya Tuhan. Engkau layak menerima daripada segala penghormatan dari kami, orang-orang yang telah Engkau tebus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hari ini ketika kami boleh melihat bahwa Engkau Allah kami yang telah mati dan telah bangkit, memberikan pengharapan kehidupan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menghidupi akan kebangkitan yang Engkau berikan kepada kami. Kuasa kebangkitan itu sungguh boleh ada di antara kami. Biarlah kami boleh bersorak memuji Tuhan, mengikut Tuhan, dan melayani Engkau ya Tuhan, dan hidup bagi Engkau saja. Berikan sukacita kepada kami, tak kala kami menjalankan kehidupan kami, mungkin ada kegelapan yang akan kami lewati, tetapi biarlah mata kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan, yang telah menang, yang telah bangkit, dan memberikan kemenangan itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan karena di dalam hidup kami boleh mendengarkan kabar yang begitu indah, kabar yang begitu baik, yaitu bahwa kami yang berdosa dan layak dihukum, Engkau sudah menggantikan kami dengan mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib, dan bahwa kematian-Mu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi adalah permulaan yang baru, karena Engkau bangkit dari kematian dan memberikan kepada kami hidup. Engkau adalah buah yang sudah memberikan keselamatan kepada kami, dan yang sekarang boleh kami hidupi di dalam hari-hari kami. Kami berdoa ya Tuhan, kami sebagai gereja-Mu di tempat ini, kiranya kami terus menyadari betapa indah, betapa berharganya kematian dan kebangkitan-Mu, dan bahwa kami sebagai gereja-Mu di tempat ini sungguh-sungguh hidup dengan benar, karena kami menghidupi kehidupan yang sudah dibayar lunas, dan karena kami menghidupi kehidupan yang sebetulnya adalah kehidupan-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Kiranya kami mematikan dosa-dosa di dalam hidup kami, dan kiranya kami bertumbuh di dalam kekudusan seperti Engkau. Kami mau bertumbuh ya Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.